Pria tidak pernah berbicara, sekalinya berbicara, topiknya menembus alam semesta. Ya, welcome back kawanan OPM di OPM Podcast kali ini. Dan ini makin ya, ini ternyata Uncle Donald kita ya. Ngapain kamu Uncle? Kenapa dia? Ada Mulutnya itu. gebrakan lagi dia. Iya, gebrek. Setelah kemarin kita udah bahas kan kemarin board Ya, of peace yang office-nya itu digagas kan. dia. Nah, Ini sekarang lagi-lagi ada apa nih dengan sekarang Uncle lagi-lagi Donald? kenapa sih itu board office-nya usulannya Donald Trump itu ternyata makin kesini tuh makin buah dari mulutnya Donald Trump ini. Jadi dia ini udah nggak kaleng-kaleng lagi. Sekarang sekutunya itu disenggol-senggol. Tapi dia BOP-nya semakin kesini semakin kayaknya akan gagal terrealisasikan nih. Kayaknya sih ya, kayaknya. Terus dia ada gebrakan apa ini setelah kayak gitu? Mungkin setelah dilihat itu banyak perdebatan, dia tuh nggak mau kalah. Jadi dia menegaskan BOP ini, Board of Peace ini harus jalan gitu. Namanya bos ya, mungkin kebiasaan di Trump Enterprise-nya dia harus ini ya. Nanti Senin properti harga naik harus kayak gitu, harus. Siapa dan gitu. Ya, ternyata anak buahnya nggak siap, Pak. Kan semua bos-bos juga di kepala negara ini. Nah, yang paling luar biasa itu, jadi Donald Trump ini menyinggung bahwa negara-negara NATO itu adalah penumpang gratis, tukang tebeng dengan pansos dengan Amerika itu selama bertahun-tahun. Jadi dia bilang bahwa kita itu membayar untuk melindungi negara-negara yang sangat kaya, sementara mereka mengambil keuntungan dari kita dalam perdagangan, dan kemudian mereka tidak membayar biaya militernya gitu. Tremendous ya, gitu ya. Dengan gaya Gayanya Donald Trump. Kalau menurut saya kan memang dia juga termasuk dalam NATO itu kan. Banget. Dia ketua geng. Ketua gengnya kan. Ketua gengnya malah. Nah, gimana dia tidak harus melindungi anak buahnya? Maksudnya bukan anak buah ya di sini. Maksudnya ya negara-negara aliansinya di NATO ini. Kalau dia terpaksa untuk melakukan perlindungan ini dan semacamnya untuk menjaga aliansinya. Iya, untuk menjaga aliansinya ya dia nggak usah menjaga, atau pilihannya dia keluar dari NATO aja kan selesai. Atau dia gantian aja ketuanya siapa gitu dipilih kan beres, sudah capek nih udah gantian, itu simpel. Tapi dia nggak mau. Nggak mau, mungkin dia merasa juga negara lain mungkin nggak sebaik Amerika nanti kalau jadi ketuanya, tapi dia sudah dipilih tetap jadi ketuanya juga masih ngeluh aja gitu. Masih ngeluh, iya. Kalau di game juga kan, kalau kamu punya source gede kan harusnya ngebantuin klanmu itu. Iya kan, ini klan kan atau itu klan. Ya kayak di game kan juga, seandainya kita juga nggak mau bantuin juga nggak masalah juga di klannya. Nanti dengan sama klannya dikeluarin atau di-kick ya udah kita cari klan aja mungkin kan gampang kan. Ini si Donaldnya aneh. Lagian juga omongannya nggak cuma berhenti di situ, makin pedas ternyata. Jadi si Donald Trump ini juga ngomong bahwa jika negara anggota NATO ini tidak membayar tagihannya, jadi ternyata ada langganan bulanan kayak Indigo. Jadi jika nggak bayar tagihannya, saya tidak akan melindungi mereka, malah justru saya akan mendorong Rusia buat ngancurin dia. Jadi aneh juga. Dia gimana dia mau mendorong Rusia, Bung ya? Padahal sedang berseteru juga gitu kan. Tapi dia kayaknya bisa lah. Ini kayaknya apa ya, teman tapi benci tapi rindu gitu. Jadi tukang tagihnya ibaratnya dipakai Rusia gitu. Terus ada lagi nggak, Bung? Apa itu apa ya?
dari pidatonya Donald Trump itu yang Ya, sarkas lagi itu kayak yang gitu. sarkas lagi, tidak berhenti lagi di situ. Dia nganggap anggota NATO itu harus bayar tagihan lah, anu. Mhm. Dan ini yang paling sarkas lagi bagi kita di OPM melihat ya. Jadi Amerika ini memang punya militer yang paling kuat di alam semesta, di dunia ini ya kan. Mmm, Nah, kalau Amerika Serikat ini diserang dari musuh ya, mhm. musuhnya itu kontribusi dari anggota NATO ini ternyata buat Amerika tidak ada seujung kukunya gitu, Mhm. diremehin. "Kamu Nah, ya percuma bantuin aku," gitu. loh, Jadi kayak nggak guna gitu, nggak ada nggak ada hal yang signifikan. Padahal kan kita tahu di situ ada Jerman, mhm, ada Prancis ya kan, ada Inggris juga yang mungkin source-nya juga oke punya gitu kan di dalam teknologi pertahanan. Namun Amerika Serikat menganggap itu, "Ah cetek lu," gitu, "mending nggak usah bantuin, iya. aku bisa," Tapi seperti itu. padahal itu berbanding terbalik yang saya baca nih, fakta unik yang jarang diketahui nih. Apa itu, Bung? Nah, itu adalah NATO diaktifkan adalah justru untuk membantu Amerika Serikat, yaitu setelah serangan 11 September Oh, 2001, bener saat bener. itu sekutu NATO mengirimkan pesawat pengintai untuk berpatroli di langit Amerika Serikat. Bener, peristiwa WTC Ya, itu, WTC. 9/11. Memang mungkin pada saat itu Donald Trump sedang tidak menjabat sebagai presiden Eee, ya, Pak, ya? dia dulu bikin, series ini, apa, The Apprentice gitu. Nah, itu. Masih sibuk dengan, show-nya. Ya, mungkin waktu sekarang dia menjabat tidak merasakan manfaat dari NATO itu sendiri. Bener, Nah, itu menjadinya dia agak songong-songong nih, songong dia. kok gua nggak dapet nih manfaat dari NATO, terus gua Bener yang keluar terus nih, kayak bener, gitu. "Kok gua yang boncos ya, Iya, yang nraktirin elu pade," nah gitu. itu. Nah, terus di samping itu juga ternyata, eee netizen-netizen kita yang maha benar Mhm. dan maha pasti tahu gitu ya, sorry ya. Tapi tentunya kawanan OPM, juga cerdas dalam menyikapi ini. Tentunya iuran dari NATO ini, dikiranya tuh terkumpul di satu rekber, rekening Nah, bersama, begitu. Padahal yang dimaksud sama si Donald Trump ini adalah, belanja alutsista di masing-masing APBN negara negara-negara itu, masing-masing gitu. seperti itu. Alokasinya itu kecil. Iya. Kalau di Amerika hampir 3,5% dari Mmm. APBN Amerika. Namun kalau di negara Eropa lainnya itu nggak nyampe 2% Bang, ternyata, gitu. Yang dimaksud iurannya tuh begitu, bukan, "Oke, ayo iuran iuran," pakai Eee, rekber gitu ya. Rekber terus kita belanja Banknya bareng-bareng, iya, belanja bareng gitu, terus jadi apa itu, apa ya namanya, justice. aset 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 buat bersama, NATO kan, terus nanti kalau ada perang Jerman dipakai Jerman, kalau iya, Amerika perang pakai kayak arisan. Amerika kan, ya Ya, mungkin apa namanya, biasanya rekeningnya dikirim atas nama NATO gitu. udah kan nggak ada Bank kayak gitu BCA, kan, nggak ada enggak ya? kan gitu. Ya nggak gitu juga Nah kali ya. terus kan juga biaya perawatannya bagaimana kalau seandainya Benar, seperti itu kan, gimana yang nanggung perawatannya? siapa Yang gitu nanggung ya, siapa? heeh, Nanti jangan-jangan ketuanya lagi Amerika, terus ngomel lagi dia. ngomel lagi ya kan, nah ini perawatannya juga belum, ngopinya juga Nah belum nah ya kan, itu. itu repot Mmm. gitu. Makanya dan ternyata dari tentunya ada udang di balik rempeyek, Bung. Nah, apa tuh, Bu? Apa? Donald Trump suka nyenggol-nyenggol ini. Nah, biar Board of Peace ini makin, istilahnya isunya tuh makin tetap bahwa, ini Mhm, harus diwujudkan. Karena diwujudkan. Board of Peace ini bagi, Donald Trump itu dia bisa melampaui rekornya dari presiden sebelumnya, si Barack Barack Obama, Obama. yang suka sotoy gitu. Jadi ternyata Barack Obama itu luar biasanya di 2009 dia cuman beberapa bulan setelah menjabat itu udah dapet Nobel perdamaian. Nah Nah itu. nah mungkin ini Donald Donald Trump ada dia sebelum sebelum nanti pemilu lagi ya di Amerika, mungkin Benar, dia mau meninggalkan legacy ya, iya, legacy atas nama dia nih. heeh. Saya membentuk suatu badan yang mengurusi tentang perdamaian, nah itu mungkin. Nah, istilahnya kerjaan setelah nggak jadi presiden, karena kan ketuanya dia Eh, seumur hidup, kan gitu, Bung. BOP itu oh, dia. Jadi,
dia kayaknya takut nganggur, mau aktif di usia senjanya kan udah Mungkin mendekati ada 70 tahun. apa itu namanya? Yang setelah dia kerja Pensiun, pensiun. kegiatan pensiun para presiden Iya, Amerika. seperti itu. Atau mungkin bahkan sebagai kampanye dia juga nanti untuk pemilu selanjutnya mungkin. Supaya, bahwa Partai Republik ini Heeh, sangat memegang kunci penting di perdamaian perdamaian dunia. dunia untuk mewujudkan, eee, Gaza baru. Tapi ternyata kan menjadi polemik juga, Gaza baru ini buat siapa? Apakah buat Palestina atau Israel? Itu Mmm, masih tanda tanya ya dan Indonesia kan pun nggak tahu juga. nggak tahu juga. Karena kan memang memang Gaza kan yang diperebutkan itu kan. Yang Bener, diperebutkan nggak tahu nanti Gaza baru untuk siapa atau mungkin bahkan dikasih ke Indonesia eee, Gazanya. Gaza Mall. Dan Iya, lagi-lagi ini Bung, iya, apa itu? gimana kan kemarin kan kita udah bahas kan Indonesia sempat mendukung nih, Mendukung masuk mendukung board of Presiden peace. Prabowo juga mendukung dan tanda tangan Iya, apa bareng itu negara dan apa ya hampir namanya? negara Islam juga Iya, ada di situ mhm. gitu. Itu mendukung banget. Nah, kira-kira langkah selanjutnya bagaimana ini? Kalau bingung lagi kalau mungkin Indonesia di posisi sekarang kan, dia mendukung terus sepertinya kok nggak jadi, dia Da juga panik juga mhm, dengan kondisi lebih panik ke ekonominya sih kalau di Indonesia itu, gimana Bung begitu. itu? Jadi dia serba seperti makan buah si malakama gitu. Mhm, Kan kita sebenarnya udah jadi anggota BRICS juga itu. iya, betul, BRICS pun ini yang OP kan cuman Rusia, terus, India pun ternyata juga nggak terlalu di BRICS juga. mmm, Mereka juga kan masih bersengketa dengan Pakistan. Jadi sebenarnya dalam percaturan ini, Rusia pun sebenarnya juga sama seperti Amerika, mhm, menggendong iya, negara-negara ini juga. Tapi kita tahu Rusia tidak mengeluh. mhm. Mungkin juga dia jaga image juga ya Putin. Ah, ini kalau gua sebenarnya nih beban juga ini, ada Brasil, ada ini ngegendong juga. Tapi masa cerewet kayak Trump kan nggak Ya mungkin. memang personality-nya berbeda antara Benar. Trump dan siapa, Putin, Putin, ya, beda. Yang satu beda, kalem tapi heeh. tegas dan hampir fun fact-nya juga nanti kita bakalan tampilin di sini, Perang Dunia Ketiga itu hampir aja terjadi, hampir. Selalu nyaris dan Oh nyaris, nyaris, tapi begitu. belum terjadi yang Nah, gitu. alhamdulillahnya belum, karena di sini keunggulan dari para agen-agen rahasia Rusia Mhm, yang selalu men-tackling aksi-aksi dari CIA seperti itu, dan untuk itu luar memicu perang biasa gitu ya. aksinya. Mungkin kawanan OPM mau dibahas mungkin seperti itu, silahkan Ya, komen di bawah untuk nanti detailnya. kita cari fakta-fakta tentang bagaimana cara men-tackling Eee, spy-spy dari dari Rusia Rusia, ini, supaya usaha tidak Amerika itu, nah, iya. jadi sebenarnya yang menjaga perdamaian itu siapa? Nah, Kok siap. CIA malah memicu perang dan yang Nah men-tackle dari Rusia. nah Nah, itu. mungkin teman-teman OPM bisa tulis di kolom Kok komentar benar, dan jangan lupa tetap stay tune di OPM, obrolan pria malam, karena apa? Karena pria tidak pernah berbicara. sekalinya berbicara topiknya menembus alam Alam semesta. semesta.